Yo Mina, di video kali ini saya akan membahas prediksi hal apa saja yang akan terjadi dalam Black Clover chapter mendatang, yaitu chapter 377 dan chapter 378 yang akan dirilis secara resmi tanggal 10 Januari 2025. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Sebenarnya cukup sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di chapter 377 dan chapter 378 nanti. Karena setelah rilis 3 bulan sekali, alur ceritanya kali ini menjadi cukup kompleks dan banyak plot twist yang terjadi. Tapi setelah chapter 376 kemarin, kita sudah mengetahui bahwa semua Paladin Lucius yang muncul kini sudah berhasil dikalahkan. Mulai dari Yorulu dan Sister Lily yang dikalahkan Asta di Hinokuni, lalu Hit yang dikalahkan oleh Yosuga di Hinokuni juga. Lanjut Damnatio dikalahkan Asta di Hutan Penyihir, lalu Morris dikalahkan Mereoleona di Kerajaan Clover, lalu Azir Silva dikalahkan Noel dan kakak-kakaknya di Kerajaan Clover, lalu terakhir Morgan dikalahkan Nahato dan Yami bersaudara di Kerajaan Clover. Kini musuh yang tersisa hanya Lucius dan para klonnya, yang saat ini akan dihadapi oleh para Black Bull dan beberapa kapten. Jadi kemungkinan besar chapter 377 dan chapter 378 nanti akan memperlihatkan pertarungan mereka. Dalam chapter 361, ketika Yuno mengalahkan satu klon Lucius, ternyata tiba-tiba muncul lagi klon Lucius lainnya yang berjumlah 12 klon. Kemudian satu klon berhasil dikalahkan oleh Luck dan Magna di chapter 369, dan satu klon lagi berhasil dikalahkan Yami di chapter 375. Sehingga kini tersisa 10 klon lagi. 4 klon yang awalnya sedang berhadapan dengan Asta dan Yuno, kini akan dihadapi oleh Charmy, Nero, Zora, dan Finral. Lalu satu klon yang sedang dihadapi oleh Riel, kini akan dihadapi oleh Gauch dan Mary. Lalu satu klon yang sedang memantau pertarungan Noel dan Azir Silva, kini akan dihadapi Vanessa dan Gray. Lalu 2 klon yang sedang dihadapi masing-masing satu oleh William dan Charlotte, kini akan dihadapi oleh Gordon. Lalu satu klon lainnya kini sedang dihadapi oleh Henry dengan Raging Bull-nya. Jika di total baru ada 9 yang terlihat sudah memiliki lawan. Jadi masih ada satu klon lagi yang belum diketahui keberadaannya. Mungkin saja satu klon itu akan muncul di medan pertempuran Gauch, karena di sana ada Riel yang saya sangat yakin akan membangkitkan kekuatan dia yang sebenarnya, yang selama ini dia tunggu-tunggu. Ya, Riel masih memiliki kekuatan terpendam. Dia merasa masih belum bisa mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Dibuktikan dari ucapan dia kepada Charlotte sesaat setelah pertempuran melawan Megicula berakhir. Saat itu dia meminta maaf kepada Charlotte karena tidak bisa mempertahankan mantra sihir Twilight of Valhalla. Lalu dia berpikir bahwa dia masih belum bisa mengeluarkan karya terbaiknya. Dan dia pun berkata, "Kurasa mahakaryaku yang paling hebat adalah..." Tapi sayangnya ucapan dia itu tidak dilanjut. Dan ini membuktikan bahwa Riel masih menyimpan sesuatu. Dan jelas itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang kemungkinan akan dia keluarkan melawan satu klon Lucius itu. Sedangkan Gauch sendiri bisa dipastikan akan membuat combo untuk pertama kalinya bersama Mary adiknya. Sebenarnya, saat reinkarnasi Elf, mereka pernah membuat combo dengan menciptakan mantra sihir kombinasi bernama Refleksi Iris. Tapi saat itu tubuh mereka dirasuki oleh jiwa Elf, yaitu Drowa yang merasuki Gauch dan Eklat yang merasuki Mary. Setiap manusia yang dirasuki oleh Elf masih bisa merasakan sensasi saat para Elf itu memanfaatkan dan memaksimalkan sihir manusia ketika mereka menggunakan tubuh manusianya. Maka para manusia itu akan bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih, dengan mengingat sensasi itu. Hal ini sudah dibuktikan dari Luck yang bisa mengoptimalkan sihirnya setelah dirasuki oleh Elf. Gauch dan Mary pun akan melakukan hal yang sama. Ditambah Gauch kini memiliki anti sihir Asta, jadi kekuatannya bisa dipastikan akan lebih berdampak pada klon Lucius. Dan saya cukup yakin Gauch bisa mengalahkan satu klon Lucius. Sementara di medan pertempuran lain, 4 anggota Black Bull, yaitu Charmy, Nero, Zora, dan Finral akan menghadapi 4 klon Lucius sekaligus. Jika dilihat dari jumlah, bisa dikatakan pertarungan itu akan menjadi pertarungan yang adil, yaitu 4 lawan 4. Dan normalnya, pertarungan itu akan terbagi menjadi masing-masing pertarungan 1 lawan 1. Hanya saja, jika kita melihat tipe penyihir di kubu Black Bull, kemungkinan pertarungan itu menjadi pertarungan 1 lawan 1 cukup kecil.
Karena kita tahu, Finral dengan sihir ruangnya merupakan tipe penyihir pendukung. Begitupun dengan Nero dengan sihir penyegelannya, Zora dengan sihir jebakannya, dan Charmy dengan sihir kapasnya. Tapi di sini walaupun Charmy tipe penyihir pendukung atau bisa dikatakan healer yang biasanya hanya memasok makanan pemulih mana bagi para penyihir penyerang, Charmy kini bisa memanfaatkan sihir keduanya, yaitu sihir makanan yang bisa menciptakan seekor serigala raksasa yang bisa melahap segala jenis sihir. Dan ketika Charmy menggunakan sihir makanannya, tubuh dia pun menjadi dewasa dan bisa menggunakan mantra sihir penyerangan seperti saat menghadapi Riel yang dirasuki elf dan menghadapi Paladin Damnatio di hutan penyihir. Jadi sepertinya mereka akan membuat sebuah rencana besar, sebuah rencana yang bisa memperkuat sihir mereka satu sama lain untuk menghabisi 4 klon Lucius sekaligus. Kita akan disuguhkan kombinasi dan kerjasama di luar nalar yang bahkan akan sangat sulit untuk kita prediksi. Sama seperti saat Luck dan Magna melakukan kombinasi yang diawali dengan Soul Chain Deathmatch Magna, di mana saat itu Magna bisa membagi sihir klon Lucius menjadi 3 sama rata dan berhasil mengalahkannya. Kemudian yang paling saya membuat penasaran adalah pertarungan Gordon melawan 2 klon Lucius yang sedang dihadapi masing-masing, satu oleh William dan satu oleh Charlotte. Sebelum Gordon datang, mereka berdua sudah tidak berdaya. Tapi ketika Gordon datang, tiba-tiba mereka bangkit dengan aura yang berbeda. Hal ini dikarenakan Gordon mengaktifkan mantra sihir Kaidoku Juso Jujin Rinjin yang bisa memanfaatkan kutukan orang di sekitarnya menjadi kekuatan. Atau bisa dikatakan juga, mantra sihir Gordon itu membuat seseorang yang dikutuk bisa memanfaatkan atau mengendalikan efek kutukan yang dia miliki. Mantra sihir ini pernah digunakan kepada Henry. Awalnya Henry memiliki kutukan yang bisa menyerap mana siapapun yang ada di sekitarnya tanpa batas dan tanpa pandang bulu. Tapi ketika Gordon mengaktifkan mantranya, Henry jadi bisa menyerap mana sesuka hatinya dari siapapun sesuai kendali dia. Nah, menarik untuk kita nantikan seperti apa kekuatan yang akan didapatkan atau dikendalikan oleh Charlotte dan William dari kutukan mereka. Kutukan William sendiri sudah ada sejak dia kecil, tapi kita tidak tahu efek seperti apa yang William dapatkan setelah mengidap kutukan itu. Yang kita tahu, William hanya mendapatkan bekas luka hampir di seluruh wajah bagian atasnya karena kutukan itu. Sehingga bisa dipastikan, ketika William terdampak mantra sihir Gordon, bekas luka di wajahnya akan menghilang, dan itu akan membuatnya mirip seperti patri rambut pendek tanpa telinga runcing elf. Tapi yang paling menarik dan menjadi pertanyaan besar justru setelah bekas luka itu menghilang dari wajah William, kira-kira apa yang akan terjadi? Biasanya sebuah tanda di bagian tubuh tertentu bisa dikaitkan dengan sebuah segel atau pembatas. Contoh tanda kutukan yang ada di leher Nozel. Ternyata itu digunakan Megicula untuk membatasi ucapan Nozel supaya dia tidak membicarakan tentang kematian ibunya yang berkaitan dengan Megicula. Jika Nozel membicarakannya, dia akan langsung mati dan kutukan itu akan menyebar kepada orang yang mendengarnya bagaikan sebuah virus. Nah, bisa jadi tanda kutukan di wajah William pun membatasi sesuatu. Mungkin itu adalah akses terhadap kekuatan tertentu atau sesuatu yang luar biasa lainnya. Sehingga ketika tanda kutukan di wajah William itu menghilang, William akan bisa mengaksesnya dan menggunakan kekuatan luar biasa itu. Sedangkan kutukan Charlotte berkaitan dengan sihirnya sendiri. Dia mendapatkan kutukan sejak kecil, di mana pada ulang tahun yang ke-18, Charlotte dan keluarganya akan terjebak dalam kurungan waktu, dan dia akan kehilangan kendali atas sihir mawar liarnya. Ketika usianya 18 tahun itu, sihir mawar liarnya terus-menerus keluar tak terkendali, membentuk sebuah sangkar besar yang mengurung Charlotte di dalamnya. Beruntung Yami datang menebas mawar liar itu, kemudian meluluhkan hati Charlotte dan berhasil mematahkan salah satu efek kutukannya, di mana kini Charlotte bisa kembali mengendalikan sihirnya dan terbebas dari kurungan waktu. Walaupun begitu, tidak semua efek kutukan itu dipatahkan. Masih ada beberapa efek yang harus diterima oleh Charlotte sepanjang hidupnya. Kita tahu Charlotte sering ditampilkan menggunakan mawar biru, tapi sihir mawar liar miliknya awalnya ternyata berwujud mawar merah, yang kemudian berubah menjadi biru karena pengaruh kutukan. Mawar biru yang terkena kutukan itu jauh lebih lemah daripada mawar merah aslinya, sehingga kutukan itu masih meredam potensi penuh sihir Charlotte. Setelah ribuan misi yang dia jalani, lalu dirasuki elf dan mempelajari metode mana, Charlotte mempelajari cara untuk memanfaatkan kutukannya yang diwujudkan dalam bentuk mawar merah. Ya, bisa dikatakan Charlotte sudah bisa kembali menggunakan mawar merahnya. Hanya saja kekuatan di dalamnya berbeda. Karena Charlotte tidak menghilangkan kutukan dan hanya memanfaatkannya, jadi mawar merah itu hanya bertindak sebagai anti kutukan. Dia akan mengejar dan menyerang siapa saja yang memiliki kutukan, sehingga tidak akan terlalu berguna jika melawan seseorang yang tidak memiliki kutukan. Berbeda dengan mawar merah asli yang bukan sebagai anti kutukan, tapi sebagai kekuatan sejati dari sihir mawar liarnya.
Nah, dari fakta-fakta itu, kita bisa berasumsi bahwa ketika Charlotte terdampak mantra sihir Gordon, dia akan kembali bisa menggunakan mawar merahnya, tapi bukan sebagai anti kutukan, melainkan sebagai kekuatan sejati miliknya sendiri. Bahkan, dia pun akan tetap bisa menggunakan mawar merah sebagai anti kutukannya, karena kekuatan itu adalah kekuatan yang dia kembangkan menggunakan caranya sendiri. Lalu pertanyaannya di sini, seperti apa kekuatan sejati mawar merahnya itu? Menurut saya mungkin akan tetap sama dengan mawar birunya, tapi mawar merahnya memiliki damage dan tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi, sehingga Charlotte bisa menciptakan mantra-mantra sihir yang jauh lebih kuat lagi menggunakan mawar merahnya itu. Kemudian di pertempuran lain, Gray dan Vanessa pun tidak akan ketinggalan untuk menunjukkan kekuatan baru mereka. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik dan tentunya membuat kita penasaran akan seperti apa kekuatan mereka setelah ditenagai oleh anti sihir. Gray yang memiliki sihir transmutasi yang bisa mengubah satu zat menjadi zat lain, dan sihirnya itu ketika ditenagai oleh anti sihir tentunya akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sifat anti sihir yang bisa menguraikan sihir kemungkinan akan membuat Gray tidak hanya bisa mengubah suatu zat, tapi dia pun akan bisa menguraikan berbagai macam zat. Vanessa pun menjadi salah satu yang saya nantikan. Kita tahu Vanessa memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan takdir, atau sederhananya, dia memiliki kekuatan yang membawa keberuntungan bagi rekan-rekannya melalui seekor kucing bernama Rogue. Ketika ditenagai oleh anti sihir, Rogue yang awalnya kucing berwarna merah, kini menjadi kucing berwarna hitam. Kucing hitam biasanya dipercayai sebagai pembawa kesialan, malapetaka, dan hal buruk lainnya, dan itu menjadi kebalikan dari sifat asli Rogue yang membawa keberuntungan. Jadi menurut asumsi saya, Vanessa akan bisa mengendalikan malapetaka yang dibawa oleh Rogue itu untuk ditujukan kepada lawan-lawannya termasuk klon Lucius. Sementara untuk Henry, dengan adanya anti sihir yang melapisi tubuhnya, kemungkinan besar dia akan bisa menyerap mana dan langsung melenyapkannya seketika. Hal itu membuat klon Lucius tidak akan memiliki kesempatan untuk beregenerasi atau memulihkan mananya, dan itu memudahkan Henry untuk mengalahkannya. Selain dari pertarungan para anggota Black Bull beserta beberapa kapten melawan klon Lucius tersisa, ada kemungkinan juga Asta dan Yuno akan muncul dalam salah satu chapter itu. Tapi mereka hanya akan muncul sekilas saja, dan mungkin kemunculannya itu yang akan menjadi cliffhanger di akhir chapter 378, di mana di akhir chapter 378 itu pertarungan Asta dan Yuno melawan Lucius asli akan segera dimulai. Oke, itulah sedikit prediksi atau pembahasan tentang kemungkinan apa saja yang akan terjadi dalam Black Clover chapter 377 dan chapter 378. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira hal apa saja yang akan muncul dalam chapter terbaru Black Clover di bulan Januari nanti? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に